Betul, awas juga kalau kita lihat saat Anda berkendara atau berada di luar rumah. Aktivitas luar ruangan. Aktivitas di luar ruangan, karena kemarin pemirsa di wilayah Jabodetabek ini mungkin Anda juga turut merasakan. Terjadi angin kencang dan juga hujan deras di beberapa wilayah di Jabodetabek pada hari Sabtu siang kemarin berarti ya. Kalau kita lihat pemirsa, angin kencang yang menerpa sebagian wilayah di ibu kota ini bahkan sempat membuat atap-atap bangunan sempat rusak, Bahkan kemudian juga mall cukup rusak, kemudian juga kalau kita lihat ada juga ranting-ranting pohon itu papan reklame juga ambruk gitu ya. Angin kencang yang menerpa sebagian wilayah ibu kota membuat atap mal di kawasan Kemang, Jakarta Selatan runtuh. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat runtuhnya atap ini. Namun sejumlah barang yang berada di lantai dasar berhamburan. Sebuah tiang listrik di Jalan Mubarak Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, roboh akibat kabel tertimpa pohon tumbang. Akses jalan di lokasi yang menghubungkan Cipulir dan Tanah Kusir pun sempat tidak bisa dilalui. Angin kencang juga terjadi kemarin siang di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Angin kencang membuat kaca berukuran 2 x 5 meter yang berada di depan ruang Diskominfo roboh. Atap plafon kantor Pemkot Bekasi mengalami kerusakan akibat kencangnya embusan angin. Hujan deras disertai angin kencang juga melanda kota Tangerang Selatan dan sekitarnya, mengakibatkan sebuah pohon palem setinggi 12 meter di Jalan Raya Pajajaran Pamulang tumbang ke tengah jalan dan menimpa sebuah truk yang tengah melintas. Truk mengalami rusak berat pada bagian depan. Sopir pun mengalami luka serius pada bagian tangan dan punggung sehingga mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan. Mari kita coba tambah informasi kita pagi ini ya. Kita akan sapa, ini ada Pak Fahri Rajab selaku Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Selamat pagi Pak Fahri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fahri. Waalaikumsalam, selamat pagi Arif, Maria. Pak Fahri, apa yang terjadi kemarin sehingga banyak masyarakat merasakan membuat postingan status ya di media sosial? Wow, anginnya kencang sekali. Maria Segaf juga berada di lapangan, merasakan juga. Apa yang terjadi kemarin Pak Fahri? Iya, jadi memang kemarin terjadi kondisi cuaca hujan lebat dan disertai angin kencang gitu ya. Di beberapa wilayah Jabodetabek, BMKG mencatat memang kecepatan angin yang terjadi kemarin cukup kencang antara. Artinya bisa dibilang tidak normal Pak Fahri ya? Begini, kalau bicara normal atau tidak kan apakah pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Dan memang kondisi seperti ini adalah kondisi yang lazim terjadi di periode akhir musim penghujan dan peralihan ke musim kemarau. Jadi memang bulan-bulan Maret, April, Mei ini kondisi hujan lebat dengan durasi singkat dan kadang disertai angin kencang itu memang lazim terjadi. Ya. Oke, kalau misalnya kita pakai misalnya kayak parameter angka gitu Pak Fahri. Kalau angin yang normal, angin yang biasa, tingkatannya lah ya. Tingkatannya berapa? Nah, kemarin itu sampai angka berapa begitu misalnya? Iya, tertinggi kecepatan angin yang kami amati itu ada sekitar 60 knots atau sekitar 30 km per jam itu ya. 30 knots atau 60 km per jam. Itu di Kertajati sana Cirebon, di Bogor itu kisaran antara 40 sampai 50 knots. Wow. Nah, itu juga cukup kencang. Oke. Pak Fahri, tapi apakah ini betul hanya terjadi di wilayah Jabodetabek saja atau sebenarnya pengamatan BMKG juga terjadi di wilayah lain? Ya, jadi tadi kecepatan angin kan antara 40 sampai 50 km per jam atau 20 sampai 25 knots. Kami mengkategorikan kalau sudah di atas 25 knots itu sudah sangat kencang gitu ya, dan memang sudah bahaya. Dan kemarin terjadi di Bogor dan di Cirebon, Kertajati tercatat 25 knots itu ya. Dan memang ini
perlu menjadi kewaspadaan kita kondisi hujan lebat dengan angin kencang. Pak Fahri, kalau dikatakan mungkin ada pemicu nggak sih Pak Fahri selain tren yang tadi Pak Fahri sampaikan, transisi peralihan musim gitu ya kurang lebih ya kalau yang Pak. Ada faktor lain tidak sih Pak Fahri? Ada faktor lain nggak Pak? Iya, sebenarnya faktornya saling berkaitan ya. Jadi angin kencang itu disebabkan oleh karena adanya angin turun atau angin terjun atau kita sebutnya downburst yang terjadi di sekitar awan cumulonimbus, yaitu awan tebal pekat yang menjulang tinggi gitu ya. Nah, awan CB ini, awan cumulonimbus ini terjadi karena adanya daerah pertemuan angin dan pelambatan angin dan juga adanya penguapan yang cukup masif ya karena udara yang labil gitu ya, sehingga pengangkatan udaranya cukup masif sehingga terbentuklah awan CB ini. Nah, ketika massa udaranya sudah cukup berat dan ada perbedaan suhu antara bagian atas dan bagian bawah, maka terjadilah angin turun seperti ini. Jadi memang penyebabnya adalah awan CB ini tadi gitu ya. Oh, oke. Nah, akibat hal itu apakah sebenarnya ada cuaca ekstrim lainnya yang kemudian mengikuti begitu Pak selain angin kencang selama beberapa hari ke depan? Iya, jadi memang kondisi cuaca ekstrim yang bisa terjadi selain angin kencang tadi, ya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini masih berpotensi terjadi. Dan yang perlu diwaspadai juga lah dampak ikutannya ya, yaitu bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, longsor. Nah itu yang perlu kita waspadai. Baik. Ada note khusus nggak, catatan khusus untuk masyarakat Pak Fahri? Ini kan akhir pekan nih, dan yang sudah sih kayak puncak aja bisa sampai 12 jam loh ngantrinya gitu. Jadi artinya mumpung masih pagi Pak Fahri, apa yang bisa diingatkan kepada masyarakat? Iya, jadi secara umum memang kita saat ini masih dalam periode musim penghujan, walaupun diperkirakan bulan April Mei ini kita mulai peralihan ke musim kemarau. Namun tetap masyarakat perlu waspada kondisi cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang disertai angin kencang gitu ya. Nah, secara umum sih memang hujan bisa terjadi kapan aja sepanjang hari, tapi intensitas lebih tinggi itu biasa terjadi pada siang menjelang sore hari dan juga malam menjelang dini hari. Nah, ini perlu menjadi kewaspadaan masyarakat terutama yang banyak beraktivitas di luar ruang gitu ya. Nah, mungkin lebih berhati-hati menyesuaikan kondisi dengan aktivitas dengan kondisi hujan. Ya. Pak Fahri, terakhir singkat saja Pak, ini akan terjadi hingga kapan ya Pak ya? Dalam waktu dekat ini sejauh apa Pak? Iya, dalam 3 hari ke depan BMKG kan membuat perkiraan dengan berbagai rentang waktu ya, dalam mulai yang jangka panjang 6 bulan, 1 bulan sampai jangka pendek yang periode jam gitu ya. Nah, kalau dalam 3 hari ke depan memang potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih ada ya, terutama di Sumatera hampir sebagian besar, di Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan ya, Jawa hampir sebagian besar Jawa, termasuk Jabodetabek dan juga Kalimantan bagian utara, bagian tengah, kemudian Sulawesi bagian tengah dan juga di Papua itu masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Baik, terima kasih banyak Pak Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG atas waktunya pagi hari ini. Himbauannya juga untuk kita ya. Dan jajaran BMKG Pak semua Pak.